Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang perangkat lunak AutoCAD. Kebetulan saya menggunakan AutoCAD 2010. Kalaupun teman-teman menggunakan AutoCAD versi selain ini, silahkan. Langsung saja teman-teman, kita mengenal yang namanya interface AutoCAD seperti ini. Yang pertama-tama awal, yang paling atas yaitu drawing. Kita nanti bisa merubah drawingnya kalau kita sudah save as. Misalkan nanti kita kasih contoh denah 1. Kemudian di bawah ada menu, semuanya ada di sini. Kemudian di bawah ini ada yang namanya ribbon. Ribbon itu tampilan pokok di AutoCAD. Yang pertama ada drawing tool, modify tool, kemudian ada layer, kemudian anotasi yaitu meliputi tag, dimensi dan lain sebagainya, kemudian ada block, kemudian ada properties, utility, kemudian ada clipboard, dan di bawahnya ada area kerja. Di area kerja ini yaitu model, kemudian layout 1, 2 dan seterusnya. Kalau di model adalah drawing, kalau di layout biasanya untuk plot. Di model ini teman-teman bisa menggunakan dua alternatif. Kalau teman-teman drawing atau membuat objek yang 3 dimensi, tentunya akan kita ubah menjadi area kerja 3 dimensi. Kalaupun yang 2 dimensi, kita ubah dengan area kerja 2 dimensi. Kemudian di bawahnya ada yang namanya command line. Command line ini merupakan shortcut keyboard untuk mempermudah dan mempercepat pada saat kita drawing. Untuk command line ini biasa sering digunakan para drafter yang sangat berpengalaman. Kemudian yang paling bawah ini ada yang namanya modify tambahan pada area kerja, mulai dari grid, snap dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke interface yang area kerja dulu. Untuk interface area kerja ini pada AutoCAD ada dua pilihan, yang 2 dimensi, yang klasik ataupun yang standar. Kalaupun kita merubah yang klasik, teman-teman bisa menuju ke sini. Kita ubah saja misalkan ke AutoCAD klasik biar lebih familiar. Nah, untuk AutoCAD klasik seperti ini. Sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Kalau tadi drawing toolnya ada di atas ini, kalau di klasik, tampilan di klasik, drawing toolnya ada di kiri, kemudian modify toolnya ada di sebelah kanan. Kita menuju model saja. Nah, untuk di model, untuk area kerja, pada umumnya para drafter sering menggunakan area kerja yang backgroundnya hitam, supaya tidak lelah untuk penggambaran, artinya lelah mata. Sebab kalau kita menggunakan background yang putih, biasanya akan mempercepat untuk kelelahan mata. Untuk mengganti background yang putih menjadi hitam, teman-teman bisa mengklik di tool, kemudian ada option seperti ini, kemudian kita klik yang display, kemudian color, kita rubah backgroundnya menjadi hitam, kemudian apply, close. Nah, backgroundnya sudah menjadi hitam. Kemudian open save, kita menuju open save tadi. Nah, di open save kita langsung menuju ke save secara otomatis. Pada angka 10 ini per 10 menit secara otomatis akan save sendiri. Tentunya kalau kita sudah membuat file sendiri. Nanti dikasih tahu contohnya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita coba dulu. Misalkan kita save as dengan nama denah 1. Nah, selanjutnya teman-teman harus memperhatikan yang ini.
file of type-nya, teman-teman harus menurunkan versinya. Kenapa kok harus diturunkan versinya? Sebab kalau kita drawing di, misalkan ini 2010, kalau kita buka di versi AutoCAD 2007, itu tentunya tidak akan bisa kebuka. Bedanya lagi kalau kita drawing di 2010 dan kita buka di AutoCAD versi 2015 ataupun 13, itu bisa terbuka. Kenapa saya menganjurkan untuk setiap save as atau penyimpanan drawing di AutoCAD, saya sarankan untuk ke versi yang lebih lama, sebab kita disediakan di komputer lain misalkan versi AutoCAD versi lama, tentunya bisa terbuka. Kemudian kita klik save. Nah, di sini akan berubah menjadi Dena 1. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada per 10 menit objek tadi atau Dena 1 akan secara otomatis mengesave sendiri atau menyimpan sendiri. Nah, setelah itu kita langsung menuju command line. Untuk penjelasan command line, itu merupakan shortcut keyboard untuk mempercepat dan mempermudah waktu kita drawing. Pertama-tama kita menuju tool, kemudian customize, kemudian edit program parameter. Nah, di sini banyak singkatan-singkatan atau command line yang ada di aplikasi perangkat lunak ini. Mulai dari A, huruf A sampai yang terakhir. Satu contoh, misalkan saya menggunakan line. Ini line disingkat L. Ini tool drawingnya. Satu contoh teman-teman, ini line. Nah, kita bisa mengetik L, kemudian tekan spasi, kita klik. Nah, sebelum kita klik, teman-teman melihat yang namanya angka yang bergerak-gerak itu merupakan ordinat. Nah, langsung saja kita klik sini, terus kemudian kita klik sini. Untuk mengakhiri drawing kita tekan spasi. Nah, itu contoh command line atau shortcut keyboard. Terus kemudian untuk shortcut keyboard atau command line untuk modify, satu contohnya kita tekan lagi line, kemudian spasi, kita klik sini, kemudian kita klik sini, kita akhiri dengan menekan spasi. Nah, untuk modify contohnya kita seleksi yang line tadi, kemudian kita putar atau dengan istilah modify rotate, kemudian kita spasi, kemudian kita klik sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, angka yang 0 ini menunjukkan derajat yang kita inginkan. Misalkan saya ngambil 45 derajat, kemudian saya tekan spasi. Nah, secara otomatis line tadi akan memutar. Itu contoh untuk command line untuk modify. Nah, tekan E untuk menghapus semuanya. Nah, itu untuk interface AutoCAD. Cukup sekian video dari saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.